Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang aplikasi persediaan barang menggunakan Visual Basic 2019 dengan database Microsoft Access. Oke, untuk langkah pertama, kita buka Visual Basic-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Oke, sebelum lanjut ke video berikut ini, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Ya, yang pertama adalah kita buat project terlebih dahulu. Dari sini, halaman awal, kita pilih create, ya, create new project. Kemudian kita akan membuat sebuah project yang dimasukkan ke dalam folder yang sudah kita tentukan nantinya. Ketikkan di sini, cari aja situ Visual Basic, misalnya seperti itu. Nah, dia akan tampil di sini banyak Visual Basic ya. Jadi Anda cari Visual Basic ini untuk yang Windows Phone ini. Klik next. Ya, di sini adalah nama projectnya. Misalnya kita buat nama projectnya adalah persediaan barang misalnya. Nah, persediaan barang. Sekarang kita cari lokasi penyimpanannya. Misalnya ini saya letakkan di sini. Nama foldernya nanti langsung adalah nama projectnya ya, yaitu persediaan barang. Oke, tadi setelah diklik create ya, kita tunggu. Ya, di sini sudah tampil halaman desain untuk aplikasi persediaan barang yang akan kita buat ini. Ya, ini ada menu-menu ya yang di dalam Visual Basic ini, tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kita disediakan sebuah form 1 kosong. Form 1 ini akan kita isi dengan form menu utama. Jadi nanti setiap form-form lainnya itu akan dipanggil dari menu utama ini sebagai sentral. Untuk membuat menu utama, yang pertama adalah kita ambil komponen yang namanya menu strip. Nah, ini menu strip, masukkan ke sini. Sekarang menunya antara lain, misalnya kita buat yang sederhana saja. Kita buat menunya adalah master data. Isinya adalah misalnya data barang. Kemudian ada menu transaksi. Di dalamnya adalah transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Kemudian sini ada, oke, langsung ke tombol keluar saja. Jadi nanti ketika ada yang mau dibuat lagi tetapi di sini belum ada, maka kita akan buatkan menu lainnya. Ya, seperti itu ya. Ini kita beri label terlebih dahulu. Labelnya misalnya kita buat di sini nama programnya ya, yaitu aplikasi persediaan barang. Untuk hurufnya bisa diperbesar dari properties font. Ini ya, size kita ganti. Kemudian kalau warnanya ingin Anda ganti bisa dari sini. Ini warna huruf ya, karena yang terpilih adalah hurufnya. Misalnya warna kuning seperti itu. Kemudian formnya, Anda klik form, yang diganti untuk warna adalah back color. Jadi kalau kuning kontrasnya dia dengan misalnya, nah ini warna ungu ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat ini full screen. Membuat dia full screen adalah Anda cari pada properties itu Windows State. Nah, ini normal diganti menjadi maximize. Oke, seperti itu. Coba kita lihat dulu tampilannya ketika dijalankan.
Ya, ini tampilannya ya ketika dijalankan. Sudah full screen, layarnya sudah penuh ya. Jadi ini menu kita tadi. Oke, sekarang kalau kita ingin mengganti tampilan menunya tidak seperti ini, kita buat dia ke samping saja. Kita keluar dulu. Oh, belum ada rumus keluarnya ya. Berarti dari close ini. Sekarang kita setting dulu untuk menu stripnya. Oh, ini tidak terpakai ya. Hapus saja. Ya, ini dari menu strip. Kita setting pada properties. Ini dock ini ya. Tadi kan dia top. Ini kita letakkan samping. Nah, jadi dia berada di sebelah sana. Kemudian pada layoutnya, nah ini kita ganti. Oke, kayaknya seperti ini saja sudah bisa. Warnanya saja yang kita ganti. Warnanya misalnya kita ganti menjadi warna lain ya. Kalau di situ kan warnanya belum ada. Jadi kita tinggal ganti warnanya pakai Oke, ini ada back color ya. Kalau mau kita samakan, dia akan sama seperti ini. Nah, itu sama ya. Oh, ini agak berbeda. Atau kita sekalian saja buat warna yang berbeda. Misalnya warnanya hijau. Oke, ini warnanya hijau ya. Atau kita ganti saja backgroundnya dengan gambar dari sini. Background image. Kita cari gambar untuk dijadikan background, misalnya ini saya ambil contohnya ini ya, ini jadi backgroundnya ya. Kalau mau kita ganti dari sini settingan posisinya, nah seperti itu ya. Oke, kita pilih yang tile saja. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ini supaya lebih besar kita ganti saja hurufnya ini. Oke, itu sudah 15 hurufnya. Kemudian supaya lebih jelas ini ditebalkan. Ya, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya. Jadi ini jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Tadi rumus keluarnya ya, belum. Kita kasih dulu rumus keluarnya. Karena ini keluar dari menu utama, kita langsung saja rumusnya N, supaya dia menutup program. Oke, simpan. Nah, berikutnya kita akan membuat database untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan data ya, ketika nanti kita menginputkan data di sini. Jadi kan di sini ada master data. Master data itu isinya ada data barang. Transaksi ini isinya ada barang masuk dan barang keluar. Berarti kita butuh tabel minimal 3, yaitu tabel barang, tabel barang masuk, sama tabel barang keluar. Jadi di sini saya buat yang sangat simpel sekali untuk aplikasi persediaan barangnya, jadi hanya menggunakan 3 tabel saja. Oke, untuk tabelnya atau database-nya kita akan buat di Microsoft Access. Ini jadi kita minimize aja dulu ya. Sekarang kita buka ke Access atau Microsoft Access ya. Jadi kalau Anda menggunakan Microsoft Access, nanti Anda harus perhatikan extension pada penyimpanan filenya. Karena akan berbeda versi Access, maka akan berbeda pula extension penyimpanannya. Oke, ini kita pilih blank database, kemudian kita masukkan lokasi penyimpanannya ya. Nah, pastikan lokasi penyimpanannya itu Anda simpan di folder yang tadi sudah kita gunakan untuk menyimpan project kita. Tadi datanya di sini, persediaan barang ya. Nah, di dalam persediaan barang Anda buka, ini ada folder bin, kemudian ada folder debug. Nah, disinilah kita akan menyimpan database kita. Kenapa harus dimasukkan ke sini? Supaya nanti datanya nanti akan tersinkron ya. Ketika kita melakukan perubahan data, dia memanggil database-nya yang berada di dalam bin debug ini. Oke, berikutnya di sini ketika kita simpan, dia otomatis extensionnya accdb
Tapi di sini saya akan menggunakan ekstensinya MDB saja. Nah, ini sangat mempengaruhi pada saat pemanggilan database nanti, karena antara yang ekstensinya ACCDB dengan yang ekstensinya MDB ini berbeda. Di sini saya akan contohkan menggunakan extension MDB. Nama databasenya database 1, oke, tetap aja ya. Database 1 namanya biarkan. Oke, jadi dia udah benar ya, udah tersimpan di dalam folder persediaan barang, folder bin, folder debug. Oke, kita create. Tabel yang pertama, kita buat tabel barang. Kita singkat menjadi T barang. Fill-fillnya kita ambil yang simple saja, yaitu kode barang, nama barang, dan persediaan. Jadi ini sangat simpel sekali. Tipe datanya kita gunakan short text semua. Yang pertama, tipe data untuk kode barang yaitu short text dengan fill size-nya yaitu 5. Nama barang kurang lebih 15. Sedangkan persediaan karena ini akan menampung angka, maka kita buat di sini tipe datanya number. Pastikan ada kunci ya, atau key. Kuncinya adalah kode barang. Oke, kita tutup saja, simpan. Berikutnya, kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini adalah T barang masuk. Perhatikan ketika Anda membuat nama tabel, pastikan tidak ada spasi ya pada saat pembuatan nama tabel. Contohnya seperti ini, T barang masuk, dia langsung saja. Untuk tabel barang masuk, yang pertama adalah kode, misalnya apa ya, kode BM. Kemudian fill yang kedua yaitu transaksinya kapan, berarti tanggal ya, maksudnya tanggal barang masuknya kapan. Kemudian memanggil barangnya, kita ambil kunci dari tabel barang tadi, yaitu kode barang. Dan yang terakhir adalah berapa jumlah barang yang masuk. Oke, kita lihat tipe data sekarang. Untuk kode barang masuk, tipe datanya kita buat short text saja. Tanggal ini tipe datanya adalah date time, kode barang short text, sedangkan jumlah pakai tipe datanya number. Untuk kode BM ini short text ini karena dia kode kita buat 5 saja. Date time nggak usah diisi. Kemudian kode barang ini juga 5 fill size-nya. Kalau number juga nggak usah diisi. Oke, berikutnya pastikan sudah ada primary key-nya yaitu kode BM. Kita simpan. Kita lanjut ke barang yang ketiga. Untuk barang yang ketiga, maksudnya lanjut ke tabel yang ketiga ya. Tabel yang ketiga ini namanya adalah tabel barang keluar. Pada tabel barang keluar ini sama seperti tadi, kita buat kodenya adalah kode barang keluar, berarti kita singkat menjadi kode BK. Berikutnya transaksinya kapan, yaitu tanggal. Berikutnya lagi apa yang keluar itu, yang keluar adalah barang, berarti kita panggil kunci dari tabel barang, yaitu kode barang. Berapa banyaknya, berarti jumlah. Kode barang keluar, tipe datanya short text, tanggal, tipe datanya date time, kode barang short text, dan jumlah ini number. Ini fill size-nya 5 saja, kode barang juga fill size-nya 5. Oke, ini sudah ada kuncinya juga ya, yaitu kode BK yang dijadikan primary key-nya. Tutup, simpan. Oke, sudah beres. Kita punya 3 tabel. Oke, ada 3 tabel yang sudah tersedia. Jangan lupa ini ditutup saja. Kita kembali lagi ke Visual Basic tadi. Nah, ini. Kita sudah punya menu utama ya. Berarti kita sudah punya project. Kemudian kita juga sudah punya database. Database kita tadi namanya database 1. Nah, berikutnya adalah kita akan menghubungkan database tadi dengan Visual Basic ini. Untuk menghubungkannya kita gunakan komponen modul ya. Untuk membuat modul kita mulai dari sini, dari project, kemudian pilih add module. Nah, ini adalah cara
supaya terhubung antara database dengan Visual Basic, atau cara mengkoneksikan Visual Basic dengan database Access. Oke, di sini namanya modul 1. Kalau Anda mau ganti silakan diganti, kalau tidak tetap aja modul 1. Oke, ini tidak kita ganti ya, namanya adalah modul 1. Klik add. Oke, dia otomatis masuk ke sini ya. Ketika masuk ke sini, kita akan masukkan rumus untuk menghubungkan database tadi yang sudah kita buat di Access dengan Visual Basic. Oke, sekarang kita buat dulu rumusnya. Rumusnya yaitu, ini kita sudah berada pada tempat memasukkan rumus. Yang pertama yaitu kita import terlebih dahulu. Jadi di data paling atas, nah paling atas, baris paling atas rumus, kita masukkan rumusnya yaitu import. Nah, import system. Oke, ini ada sistem. Import system dot data. Itu sudah ada pilihannya ya. Titik, karena kita menggunakan Access, jadi dia oleh DB. Oleh DB. Ya ini. Nggak bisa ada spasi ya. Oleh DB. Oke, seperti itu. Jadi sudah kita buat rumus import system.data.oleh.db. Nah, berikutnya kita akan buat rumus di dalam modul ini ya. Namanya modul kita tadi kan adalah modul 1 ya. Jadi otomatis di situ tertera modul 1. Berikutnya kita akan buat variabel-variabel ya untuk mengkoneksikan. Sini kita menggunakan public. Yang pertama yaitu untuk koneksinya nanti kita misalnya pakai variabel namanya koneksi. Variabel koneksi as, nah tipenya adalah oleh db connection. Nah itu. Yang pertama public koneksi as oleh db connection. Yang kedua, untuk yang kedua ini kita gunanya adalah untuk mengambil data dari database, kemudian nanti kita tampilkan di grid. Supaya bisa tampil di grid, makanya kita masukkan yang namanya data adapter. Jadi yang kedua ini untuk data adapter kita singkat menjadi namanya DA. DA as oleh db data adapter. Nah, ini. Yang berikutnya untuk mengambil data dari database untuk ditampilkan ke grid itu, yang pertama ada data adapter tadi ya. Yang kedua ini ada yang namanya dataset. Datasetnya ini kita singkat menjadi DS as dataset. Oke, nah itu sudah dua rumus itu ya untuk mengambil data dari database untuk bisa ditampilkan di grid nantinya. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin menampilkan database tersebut ke dalam form atau ke dalam field-field yang nanti akan kita desain di form. Jadi kita butuh juga variabel yang namanya comment ya. Yang ketiga ini public comment itu kita singkat menjadi CMD as, nah ini ya, public CMD as oleh db cari yang comment. Ini yang comment. Nah, ada dua juga, yaitu satu lagi namanya data reader. Data reader ini kita singkat menjadi dr as oleh db data. Nah ini oleh db data reader ya, oke seperti itu ya. Jadi sudah ada publiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Itu sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah berikutnya setelah rumus ini kita lanjutkan yaitu membuat prosedur untuk database-nya. Jadi kita membuat prosedur untuk database-nya ya. Untuk pembuatan prosedur diawali dari kata sub. Nah, nama prosedurnya kita buat misalnya namanya adalah koneksi, atau mungkin
kita buat namanya koneksikan gitu ya, karena ini ingin menghubungkan. Jadi prosedur ini kita buat untuk memanggil file database kita tadi. Jadi ini koneksikan. Rumusnya adalah, misalnya kita gunakan koneksi tadi, koneksi yang ini tadi maksudnya ya. Ini kan sudah ada variabelnya. Makanya di sini muncul ketika kita ketikkan aja kon gitu ya, muncul dia koneksi. Nah, koneksi yang ini adalah manggil dari sini. Koneksi sama dengan new oleh db connection, new oleh db connection dalam kurung. Nah, ini kita karena menggunakan database access, makanya kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Provider sama dengan Microsoft, ya penulisannya harus tepat ya, provider sama dengan Microsoft, karena tadi kita menggunakan ekstensinya MDB, berarti kita menggunakan ini .z oleh db 4.0. Nah, ini karena kita menggunakan ekstensinya MDB. Jika menggunakan ekstensinya yang ACCDB tadi, berarti dia berubah menjadi provider sama dengan Microsoft.ac, A dengan C, maksudnya jadi Z itu diganti dengan AC, titik oleh DB, nah kalau ini kan 4.0, kalau dia ACCDB berarti diganti dengan 12.0. Oke, kita lanjutkan lagi, titik koma, berikutnya adalah data source sama dengan apa nama database kita tadi. Nama kita tadi kan, nama database-nya adalah database 1 ya, tidak kita ganti tadi kan. Database 1.mdb. Itu adalah database kita tadi. Oke, berikutnya yang bawahnya adalah koneksi tersebut, variabel koneksi ya. Koneksi titik open ya. Dengan rumus ini sebenarnya kita sudah terhubung dengan database, tapi tidak kelihatan ya, karena ini baru di dalam modulnya. Untuk melihat apakah benar database kita itu sudah terkoneksi dengan Visual Basic kita, makanya kita bisa lihat dalam sebuah form. Kita di sini sudah ada satu form ya, tapi adalah untuk form menu utama. Jadi di sini kita butuh sebuah form untuk melihat hasil koneksinya. Untuk melihat hasil koneksinya itu langsung saja kita buatkan sebuah form. Contohnya form yang pertama yaitu form barang. Untuk membuat form barang, kita bisa tambahkan sebuah form baru. Menambahkan form baru dari sini, project add form. Ini form 2 ya. Kalau mau kita ganti menjadi form barang boleh. Tapi kalau tidak diganti juga nggak apa-apa. Ini tetap saya tidak ganti ya. Jadi tetap form 2 namanya. Add. Nah, ini kita sedang berada di form 2. Kita kasih label dulu bahwa ini adalah form untuk data barang. Oke, fontnya kita perbesar. Ya, seperti ini. Oke, supaya posisinya berada di tengah, kita pilih start position ini, screen center. Nah, berikutnya ya, untuk melihat bahwa database tadi sudah terkoneksi atau belum, kita contohkan lihat pada komponen grid-nya. Kita cek di sini, masukkan komponen data grid view. Nah, ini ya. Nah, data grid view ini harusnya kalau di data grid view ini bisa menampilkan nama-nama field yang ada pada tabel yang nanti kita pilih, maka artinya database kita sudah terkoneksi dengan Visual Basic ini ya. Oke, di sini kita sudah punya data grid view. Yang berikutnya adalah supaya ini bisa menampilkan database tadi, caranya kita akan buat
prosedur untuk menampilkan hasil database tadi, isi dari database tadi ke dalam grid ini. Oke, caranya adalah ini kita sudah berada pada form baru. Kita akan buat prosedur untuk menampilkan data di grid ya, untuk menampilkan data di grid. Caranya kita dua kali aja ini klik atau double klik dari form ini. Nah, double klik seperti ini. Dia kan adanya di situ masuk ke private sub form load ya. Nah, karena kita mau membuat prosedur, jadi kita letakkan di atasnya. Nih, kita buat di atasnya ini rumus, atau kita membuat rumus prosedur ya, prosedur untuk menampilkan di grid. Nah, rumus untuk menampilkan di grid ini tujuannya adalah supaya grid yang sudah kita ambil tadi akan menampilkan fill-fill dari tabel yang sudah kita buat di dalam database tadi. Oke, kita buatkan rumus prosedur, yaitu sub tampil, misalnya namanya apa ya, tampil di grid. Nah, seperti itu. Jadi nama prosedurnya adalah prosedur tampil di grid. Nah, jadi seperti itu rumusnya ya. Rumusnya seperti itu nama prosedurnya. Oke, untuk rumus di dalam prosedur ini yang pertama adalah call, jadi panggil ya. Yang kita panggil adalah koneksi tadi, variabel koneksi. Koneksi, nah ini ya. Variabel, nah di sini kan ada dua, ada koneksi, ada koneksikan. Kalau kita lihat, nah ini ya, ada koneksi, ada koneksikan. Yang mana yang kita pilih? Sebenarnya kita tergantung kebutuhan. Kita lihat kembali pada modul tadi. Nah, pada modul tadi, kalau koneksi itu adalah nama variabel, sedangkan koneksikan ini adalah menghubungkan dengan database. Sedangkan yang ingin kita lakukan sekarang adalah memanggil koneksikan ini. Jadi kita tuh ingin mengkoneksikan. Karena mengkoneksikan itu sudah berada dalam sebuah prosedur, jadi tinggal kita panggil saja. Jadi rumusnya ini adalah call koneksikan. Nah, ini panggil koneksikan. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kita mengkoneksikan dengan database. Tapi karena rumus mengkoneksikan dengan database itu kita sudah buat prosedur, jadi prosedur itu tinggal kita panggil saja, nggak usah kita ketik ulang rumus untuk menghubungkan dengan database. Oke, yang berikutnya adalah DA. Karena tadi kan kita ingin menempelkan di grid ya, jadi pakai DA dengan DS berarti ya. DA tadi data adapter ya. New titik, new spasi maksudnya ya, oleh DB saja. Nah, ini langsung ada ya, oleh DB titik oleh DB adapter. Oke, kita pilih ini, oleh DB titik oleh DB data adapter, buka kurung. Nah, karena kita akan menampilkan grid pada form data barang, otomatis yang akan kita panggil adalah tabel data barang. Pakai petik, kita pakai rumus SQL, select bintang from, nama tabel barang kita tadi kan adalah T barang. Jadi harus disamakan, kalau tadi namanya tabel barang, berarti harus tabel barang. Tapi karena tadi kita membuatnya adalah T barang, jadi yang dipanggil adalah T barang. Koma. Nah, baru yang berikutnya. Apa variabel yang kita pakai untuk koneksi tadi? Ya, nama variabelnya tadi kan adalah koneksi, seperti itu ya. Jadi kita masukkan saja di situ koma koneksi. Nah, ini adalah rumus untuk DA-nya. Berikutnya, DS tadi adalah dataset ya. DS sama dengan new dataset ya. Enter lagi. Selanjutnya, DA titik, oke, ini ada fill ya, dalam kurung DS
Selanjutnya kita panggil komponen tempat dia tampil. Ini kan akan menampilkan di DB Grid. Nama DB Grid kita, kalau Anda lupa, Anda bisa cek dulu ke sini. Ini lihat name-nya nih. Namanya adalah Data Grid View 1. Oh, panjang namanya ya. Misalnya ini kita ganti saja namanya menjadi Grid 1. Nah, lebih pendek jadinya kan. Berarti namanya ini sudah ada, yaitu Grid 1. Sekarang kita panggil nama tersebut Grid 1. Nah, sudah ada ya. Grid 1 titik data source sama dengan ds titik tables dalam kurung indeksnya yaitu 0. Selanjutnya grid 1 tadi, nah ini grid 1 titik read only. Maksudnya adalah ketika kita membuka form ini, ketika kita klik gridnya, jadi dia nggak bisa diedit, dia hanya read only saja. Makanya read only-nya kita buat bernilai true. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah bisa fill-fill tadi masuk ke dalam grid. Nah, supaya dia tampil ya, supaya ditampil dalam form tersebut, pada form ini pada form load-nya kita masukkan rumus untuk memanggil prosedur ini supaya ini langsung berjalan. Kalau tidak dipanggil, dia tidak akan jalan. Jadi kita buat rumus call, panggil nama prosedur ini. Prosedur itu namanya adalah tampil di grid. Nah, seperti ini. Ini berada pada form 2. Coba kita jalankan. Apakah grid pada form 2 itu sudah bisa menampilkan fill-fill tabel yang sudah kita buat di database tadi? Nah, yang tampil kan seperti ini ya. Bukan form 2. Untuk memanggil form 2 seharusnya harusnya di sini ketika diklik data barang seharusnya muncullah form 2, tapi karena ini belum ada rumusnya, makanya ini kita belum bisa lihat hasilnya. Jadi kita keluar dulu, kita buat dulu rumus untuk memanggil form 2 ini. Untuk rumusnya kita kembali dulu ke form menu utama. Form menu utama tadi pada form 1 ya, ini. Jadi kita buka pada master data, ini pada data barang. Kita double klik saja pada data barang, kita panggil form data barang kita tadi. Form data barang kita tadi kan berada pada form 2. Jadi rumusnya form 2 titik show dialog. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan apakah form 2 yang berisi grid tadi sudah bisa menampilkan fill-fill dari database yang sudah kita buat di akses tadi. Oke, kita buka ke data barang. Sudah tampil ya. Nah, ini dia. Ya, di sini ada kode barang, nama barang, berarti ini koneksinya sudah berhasil. Oke, ini terlalu kecil ya ininya, gridnya kita perbesar dulu gridnya supaya dia kelihatan fill-fill yang ada. Oke, coba kita jalankan lagi. Master data, data barang. Ya, seperti ini ya. Ada kode barang, nama barang, dan persediaan. Nah, di sini kan belum ada datanya tadi ya, karena kita belum input record di data barang ini. Oke, seperti itu ya, berarti sudah berhasil koneksi yang kita lakukan antara Visual Basic dengan database Access. Demikian, ini sudah berhasil. Ya, sudah seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kita isi fill-fill di sini ya untuk melengkapi rancangan pada form data barang ini. Oke, seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan rancangan form data barang untuk lebih lengkapnya. Oke, demikian cara untuk mengkoneksikan database dengan Visual Basic. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.